Kita akan lanjut ke konsep manajemen kinerja sumber daya manusia yang objektif. Yuk lanjut. Nah, tadi kita lihat bahwa pelayanan di rumah sakit itu sedemikian rumitnya, sedemikian banyaknya. Makanya tadi saya bilang bahwa tidak ada satu bagian yang paling penting. Karena semuanya penting, karena saling terkait. Nggak bisa satu persatu bilang bahwa saya penting, enggak. Semuanya penting karena semuanya adalah saling terkait. Nah, yang utama adalah bagaimana SDM itu diperlakukan dengan baik, bagaimana kinerja SDM itu menjadi baik. Pasti ujung-ujungnya adalah kinerja rumah sakit itu akan baik. Jadi muaranya ke situ. Bagaimana kita mengelola SDM-nya. Kalau kita misalnya jualannya bagus, gitu, duitnya banyak, tapi kita nggak bisa mengelola SDM dengan baik, pasti juga nggak ada manfaatnya. Bisa-bisa SDM-nya keluar masuk, bisa-bisa juga banyak yang dimotivasi. Karena apa? Karena tadi salah satunya adalah penghargaan. Penghargaan secara materi itu hanya salah satu. Tapi sebetulnya budaya organisasi, budaya yang ada dibangun, itulah yang menjadikan pegawai itu, SDM itu loyal. Nah, bagaimana kita bisa mendorong untuk SDM itu yang baik? Yuk lanjut. Nah, ini kita lihat dari kinerja. Tadi saya sampaikan bahwa kinerja RSD yang BLUD tadi memang ujung-ujungnya itu adalah SDM-nya yang baik. Nah, kalau yang indikatornya adalah kinerja RSD itu apa? Itu pasti kinerja keuangannya. Wah, keuangannya sehat, baik. Pendapatannya naik terus, ya kan? Kinerja pelayanannya baik, pasiennya nambah terus, kepuasannya naik tinggi, kinerja manfaatnya naik karena bisa menata lingkungannya dengan baik, manfaat terhadap pasien, manfaat terhadap lingkungan, manfaat terhadap manajemen, manfaat terhadap pemilik, itu semuanya bisa baik. Itu indikatornya untuk kinerja yang baik. Yuk lanjut. Kemudian kinerja keuangan yang baik itu apa? Dilihat dari kepatuhan, kemudian pendapatan dan belanja, dan rasio keuangannya itu memenuhi standar. Nah, ujung-ujungnya lagi kepatuhan itu siapa yang melakukan? Pasti SDM yang mengerjakan di keuangan, dan juga yang terkait semuanya dengan peraturan maupun dari SDM yang ada di rumah sakit. Yuk lanjut. Nah, kinerja pelayanan. Indikatornya apa? Pasti kita harus punya tata kelola yang baik. Kemudian kinerja SPM-nya tercapai. RSB-nya juga harus dibuat dengan baik, yang kelihatan, yang jelas bagaimana akan menunjang nanti kinerja pelayanan. RBA dituangkan dalam RBA yang tiap tahun. Kemudian kinerja mutu. Jadi kinerja mutu itu tidak hanya lulus akreditasi, tapi bahwa mutu layanan itu menjadi bagian dari budaya yang ada di rumah sakit, itu adalah sudah mencerminkan bahwa kinerja mutunya tuh dengan baik. Jadi tidak hanya akreditasi, tapi semuanya sudah sesuai dengan memang aturannya dan melekat pada semua pegawai, semua yang terkait dengan rumah sakit
itu adalah sudah sesuai dengan standar. Salah satunya tadi dengan akreditasi. Yuk lanjut. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa SDM di rumah sakit BLUD itu ada medis, keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, kemudian tenaga lain dengan kualifikasi tertentu. Artinya selain tenaga yang melakukan asuhan pelayanan tadi, itu ada tenaga lain, tenaga support, sampai dengan satpam, cleaning service, bagian laundry, itu semuanya itu adalah supporting gitu. Itu tetap ada di dalam SDM di rumah sakit, nggak bisa itu dilepasin, salah satu itu nggak bisa, karena saling keterkaitan dan punya peran masing-masing. Jadi semuanya adalah penting. Yuk, lanjut Pak. Nah, kita lihat, kita tahu sama-sama bahwa ada generasi yang berbeda-beda, itu pasti akan mempengaruhi kebiasaan di rumah sakit. Misalnya generasi baby boomer, itu yang lahir sebelum 60, ya kan? Mungkin saat ini udah pada pensiun. Kemudian generasi X, yang kelahiran 61 sampai 80. Generasi Y atau milenial yang lahir 81 sampai 94. Sekarang udah generasi Z, yang lahir tahun 95 sampai 2010. Yang generasi selanjutnya, generasi Alpha, yang kelahiran 2010 sampai sekarang. Ini belum kerja pasti di rumah sakit. Yang sudah kerja adalah saat ini ada X, Y, Z. Nah, 3 ini ada dalam satu keluarga, ada satu rumah sakit, pasti touch-nya itu beda-beda. Bagaimana menyeimbangkan antara yang tadi, yang kelahiran generasi X dengan Y, dengan Z, itu bisa jalan bersama-sama. Jadi antar generasi itu biasanya memiliki tatanan hidup, norma-norma, adat istiadat yang berbeda. Nah, bagaimana pelayanan model pelayanan rumah sakit, tata kelola rumah sakit yang bisa mengakomodir 3 generasi itu. Jadi masing-masing mungkin yang kemarin baru yang baby boomer X, Y. Sekarang baby boomernya udah pensiun. Sekarang tinggal X, Y, Z-nya udah mulai masuk dunia kerja. Nanti kalau misalnya generasi X itu sudah pensiun, generasi Alpha yang sudah mulai kerja. Jadi selalu ada beberapa generasi dalam satu wadah. Itu yang manajemen pasti, terutama di bagian SDM, bagaimana cara mengelola, cara megang, mendorongnya tadi. Model-model norma-norma kehidupan yang berbeda-beda. Yuk lanjut. Kompetensi SDM itu ada kompetensi manajerial, ada kompetensi teknis. Kompetensi manajerial itu kemampuan untuk memimpin, bekerja dalam tindakan mencari pemecahan masalah. Tapi kalau yang teknis itu berhubungan dengan kapasitas fungsional rumah sakit serta pekerjaan yang dilakukan. Jadi misalnya SDM di perencanaan itu teknis, di keuangan itu teknis, tapi ada juga manajerialnya, bagaimana tadi membuat pemecahan masalah yang baik gitu. Jadi memang di masing-masing tingkatan itu ada harus punya kompetensi manajerialnya, juga harus punya kompetensi teknisnya. Ada yang manajerialnya lebih tinggi, teknisnya lebih rendah, ada yang sebaliknya manajerialnya butuh sedikit tapi kompetensi teknisnya yang lebih tinggi. Itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing posisi atau masing-masing jabatan. Yuk lanjut.
Ini yang tadi saya sudah sampaikan, tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di samping ada teknis dan kompetensi teknis dan kompetensi manajerial, masih ada lagi namanya kompetensi sosiokultural dan kompetensi pemerintah daerah. Karena kita RSD, jadi ada hal-hal kompetensi bagaimana hubungan lintas sektornya dengan pemerintah, baik itu ke pimpinan daerah ataupun ke lembaga-lembaga di sejajarnya, karena itu juga butuh kompetensi. Jadi ada yang berlaku secara tidak langsung, bagaimana hubungan kerjanya. Yuk lanjut. Nah, pembinaan kompetensi SDM pelayanan itu kan harus dilakukan kredensial yang pertama. Artinya mencocokkan dengan persyaratan yang dia bikin dengan yang seharusnya. Jadi bukan ujian, kredensial. Kemudian diverifikasi, di-filing, kemudian review file secara berkala, baru sesudah verifikasi penugasan awal. Kita lihat STRN-nya, SIP-nya, SPK, dan RKK. Kemudian ada penilaian saat awal penugasan. Nah, kemudian ada peningkatan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan. Kemudian kalau perlu dilakukan tadi kan penugasan ulang, kemudian bisa direview lagi kinerjanya. Artinya dari kredensial yang awal, penilaian yang awal sampai dengan perjalanannya, kemudian dia misalnya di tengah jalan terjadi sesuatu, nah itu kan masih di penugasan ulang atau direview filenya secara berkala. Artinya kalau misalnya ternyata kompetensinya secara teknis kurang, bisa ditingkatkan dengan pendidikan atau pelatihan. Itu yang harus dilihat dan harus dikerjakan satu persatu sesuai dengan penugasannya dari awal. Kemudian nanti kita sesudah direview, kasih penugasan kembali, penugasan ulang. Yuk lanjut. Ini yang tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi pokok manajemen SDM artinya yang pola yang paling harus dijalankan, yang memberikan kekuatan di dalam manajemen SDM itu adalah ini. 6 itu yang Bapak Ibu sekalian, kalau memang ini bisa dilakukan dengan baik, ya insya Allah manajemen SDM itu bisa tadi, bisa loyal, bisa juga kinerjanya baik, dan masih bisa ditingkatkan asal jelas semuanya di dalam mengatur pola-pola aturan main di dalam SDM. Bagaimana merencanakan, bagaimana merekrut, bagaimana melatih, bagaimana mengembangkan, bagaimana membina karir, bagaimana mengembangkan kinerja, bagaimana memberikan penghargaan, itu semuanya harus ada di dalam mengelola SDM. Yuk lanjut. Nah, strategi SDM itu ada strategi korporasi. Jadi pada tingkat korporasi itu dirumuskan dan dijalankan oleh manajemen korporasi. Kalau strategi unit itu merupakan strategi masing-masing divisi dan unit organisasi subordinat lainnya, dirumuskan dan dijalankan oleh manajemen masing-masing divisi dan unit organisasi. Strategi fungsional itu merupakan strategi masing-masing fungsi yang ada di divisi
organisasi dan subordinat lainnya dirumuskan dan dijalankan oleh manajemen masing-masing fungsi yang ada di divisi dan unit organisasi. Artinya ada strategi yang secara korporasi, secara gedenya di tingkat rumah sakitnya, kemudian di tingkat masing-masing unit, dan di tingkat fungsionalnya yang lebih kecil gitu. Nah, ini ada masing-masing harus ada strateginya, bagaimana mendorong, bagaimana mengelola, bagaimana meningkatkan, itu ada strateginya di masing-masing tadi, di secara besar, secara bagian, kemudian secara fungsi-fungsinya. Yuk lanjut. Lanjut, Pak. Strategi manajemen ditujukan untuk mendukung implementasi strategi rumah sakit BLUD. Artinya strategi-strategi tadi, baik itu secara besar, secara unit maupun secara fungsi, itu untuk mendukung strategi secara rumah sakit secara besarnya. Diterjemahkan dalam aktivitas SDM, kebijakan-kebijakan, program yang sejalan dengan strategi rumah sakit BLUD. Yuk lanjut. Strategi manajemen harus mendorong kreativitas dan inovasi staf dalam mencapai sasaran yang ditetapkan. Strategi manajemen berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya organisasi yang tepat. Bagaimana perencanaan SDM, mengaudit SDM, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, serta mencakup proses manajemen SDM. Jadi memang untuk mengelola SDM itu pertama adalah dibuat strateginya, kemudian bagaimana membentuk budaya organisasi. Karena budaya dari masing-masing individu itu akan menjadi budaya organisasi. Kemudian bagaimana membina masing-masing pegawai dengan membina bagaimana satu bagian untuk bisa selaras, untuk bisa satu pandangan, satu persepsi. Itu adalah memang butuh strategi manajemen SDM yang baik. Yuk lanjut, Pak. Nah, ini budaya kerja itu menentukan budaya organisasi. Ujung-ujungnya adalah berpengaruh pada mutu layanan. Budaya organisasi itu merupakan asumsi bersama, nilai-nilai bersama. Jadi kalau masing-masing budaya kerjanya itu baik, budaya kerja itu dijalankan oleh masing-masing individu, masing-masing pegawai. Kemudian akan menjadi budaya organisasi. Yang ujung-ujungnya adalah kalau memang SDM-nya baik, budaya kinerjanya baik, akan berlanjut menjadi mendorong budaya organisasinya dengan baik, ujung-ujungnya adalah mutu pelayanannya juga baik gitu. Jadi ini saling ngedorong, saling terkait. Terus bagaimana supportingnya, sumber daya strateginya, bagaimana sumber daya strategi penggunaan keuangannya, bagaimana strategi SDM yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bagaimana informasi teknologinya, karena supporting itu juga penting gitu. Kita akan mengelola keuangan tanpa itu sistem IT, itu juga akan kesulitan. Bagaimana kita mengelola SDM tanpa sistem IT itu juga akan kesulitan. Pasti harus ada effort yang lebih. Makanya bagaimana strategi itu mesti dibuat terlebih dahulu. Yuk lanjut. Intervensi SDM, yang pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa dalam rekrutmen itu sudah jelas yang dibutuhkan itu apa.
yang direkrut itu apa, sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan ngikutin yang melamar itu apa, yang daftar itu apa. Misalnya jabatan itu adanya untuk D3, kualifikasinya D3. Ada yang daftar S1, nggak apa-apa lah saya D3 dihitung D3 nggak apa-apa, padahal ijazahnya S1. Harusnya itu tidak sesuai gitu. Jadi dari awal kita memang membutuhkannya itu adalah tenaga dengan kualifikasi S1, tenaga dengan kualifikasi D3, tenaga dengan kualifikasi SMA. Jenisnya apa, kualifikasinya apa itu udah jelas, sehingga sesuai pada saat rekrut itu sesuai dengan memang formasi yang dibutuhkan. Jadi mulai dari awalnya, mulai dari rekrutnya itu udah pas gitu. Kemudian pada saat orientasi, karena awalnya inputnya itu sudah baik, maka begitu diorientasikan itu adalah disamain persepsi. Budaya organisasi itu dimasukkan ke dalam pegawai-pegawai yang baru itu, sehingga otomatis tugas SDM itu pegawainya itu udah akan mengikuti secara otomatis dengan budaya yang sudah ada di situ. Kemudian nanti kalau di dalam perjalanannya memang harus ada latihan, dilatih, dikembangkan, itu harus terus-menerus untuk tadi menunjang karir. Jadi kalau misalnya mau ada promosi, itu kalau nggak ada pelatihan dan pengembangan, nanti nggak ada yang bisa promosi gitu. Jadi promosi itu pasti selalu ada, karena ada yang misalnya ada yang purna tugas, ada yang pindah, ada yang resign. Jadi pasti ada dari yang lain itu pasti akan ada promosi. Nah, promosi itu mesti disiapkan dengan tadi pelatihan, pengembangan. Jadi pada saat mau promosi, level mana yang masih semua bisa ngikutin promosi, seleksi di dalam memenuhi tadi formasi yang kosong tadi. Karena kalau di BLUD itu tidak tergantung dengan adanya SDM PNS tadi, bisa juga non PNS. Jadi ya bersaing tetap. Meskipun PNS juga sama, harus mengikuti pelatihan dan pengembangan. Non PNS juga demikian. Kemudian diharapkan SDM itu bisa multitasking tadi. Kalau misalnya sifatnya umum, itu kan bisa ditaruh di mana saja juga bisa. Nah, itu untuk mutasi. Untuk memperkaya pekerjaan di rumah sakit, itu ada mutasi. Nah, mutasi, rotasi, promosi, itu adalah memang harus dilaksanakan, harus dilakukan untuk SDM. Jadi tidak dari awal masuk sampai pensiun, tugasnya ya satu, itu saja gitu. Misalnya jadi staf rumah tangga, ya sudah di situ terus gitu. Harusnya ada perbaikan, ada refreshing gitu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan tadi reassessment staff. Itu semuanya untuk tadi untuk pengembangan karir. Untuk bisa memenuhi tugas-tugas yang memang ada dan harus diisi. Kemudian SDM, bagaimana bisa SDM multitasking, itu adalah intervensi SDM bisa dilakukan di situ. Yuk, lanjut Pak. Lanjut lagi. Lanjut Pak. Maaf Bu Hafifah, sebelum mengingatkan untuk waktunya 10 menit lagi ya Bu. Iya, makanya ini cepat aja Pak, tinggal dikit. Nah, ini pendidikan pelatihan, tadi saya sudah sampaikan, juga mesti dikerjakan. Yuk, lanjut. Pembinaan, tadi, untuk kaitannya dengan promosi, rotasi, demosi, penghargaan masa kerja, itu juga harus dilakukan. Nah, bagaimana untuk memenuhi promosi, tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana untuk memutasi, itu saya sudah sampaikan, kaitannya dengan pembinaan pegawai. Yuk lanjut Pak.
Ini juga masih dalam pembinaan terkait dengan sanksi. Jadi sanksi itu juga ada sanksi yang peringatan lisan, ada yang tertulis. Kemudian ini semuanya mesti jelas gitu. Jadi pegawai itu paham bahwa kenapa saya kena sanksi. Itu mesti harus jelas. Yuk lanjut, Pak. Nah, semuanya itu tertuang di dalam peraturan pegawai. Sebaiknya memang rumah sakit itu punya aturan pegawai. Karena apa? Peraturan pegawai BLUD, karena terdiri dari di dalamnya itu ada PNS non PNS. Tinggal yang PNS itu adalah sesuai dengan aturan, tapi kalau yang tidak ada di aturan PNS, itu ada di aturan BLUD, itu adalah berlaku untuk dua-duanya, baik PNS maupun non PNS. Gitu. Jadi itu mesti dibuat. Bagaimana penetapan kebutuhan, bagaimana persyaratan pegawai, bagaimana rekrutmen dan seleksinya, bagaimana pengangkatan pegawai, perjanjian kerja, waktu kerja, cuti, itu semuanya diatur di dalam peraturan pegawai BLUD. Bagaimana pengupahan, bagaimana fasilitas kesejahteraannya. Yuk lanjut lagi, Pak. Nah, bagaimana pengembangan kemampuan, pendidikan dan pelatihan, penghargaan, perlindungan, itu semuanya ada di dalam aturan pegawai. Jadi yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir, itu semua termuat di dalam peraturan pegawai. Jadi biasanya peraturan pegawai itu kita sampaikan pada saat orientasi, baik itu PNS sebagai CPNS masuk, atau non-PNS yang habis direkrut, itu pasti kita akan rekrut orientasi. Nah, pada saat orientasi, itu kita sampaikan peraturan pegawai yang ada berlaku di rumah sakit ini adalah seperti ini. Jadi, dari awal, si pegawai yang bergabung, itu sudah paham bagaimana nanti mendorongnya untuk dia bisa bersama-sama meningkatkan kinerja. Apalagi tadi, di dalam satu masa itu ada 3 generasi yang berbeda. Jadi itu yang mesti kita bisa sampaikan. Jadi disiplin tata tertibnya mesti harus sudah disampaikan di situ. Jenis dan tingkat sanksinya, penyelesaian keluh kesah. Artinya kalau misalnya diperlakukan tidak wajar dengan atasannya, bagaimana menyelesaikannya? Apakah langsung loncat ke atasan berikutnya ataukah ke setara? Nah, itu mesti dijelaskan di dalam peraturan pegawai BLUD sampai dengan pemutusan hubungan kerja. Yuk lanjut, Pak. Nah, sebagai penutup adalah di dalam pembinaan SDM, kita lihat dari 4 kelompok, 4 kategori. Kita lihat dari kemampuan dan kemauan. Kalau misalnya kemampuannya tinggi, tapi kemauannya rendah, nah itu terus dimotivasi. Karena sebetulnya anak ini pinter, tapi mungkin belum pas. Jadi kita motivasi. Kalau misalnya kemampuannya tinggi, tapi kemampuannya tinggi tadi dijaga, ya, maaf, dijaga. Kemudian kalau kemampuannya tinggi, tapi kemauannya rendah, jadi itu yang kita harus motivasi. Nah, kalau kemampuannya rendah, tapi kemauannya yang tinggi, itu dilatih. Karena sebetulnya anak ini rajin, jadi kita latih. Nah, namun yang kemampuannya rendah, kemauannya juga rendah, itulah yang terminasi. Ya, mau diapain coba? Udah nggak mampu, juga nggak mau, gitu. Ya sudah, yang penting diterminasi, tapi tidak mengganggu dengan pekerjaan yang lain, tidak mengganggu orang lain. Gitu. Nah, di dalam SDM kita bisa melihat dari 4 kelompok itu. Jadi kita mentasnya, memegangnya, mengelolanya itu bisa dengan mudah, dengan pas.
Lanjut Pak. Selesai ya. Udah selesai, terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian, dan bisa membangun bagaimana renumerasi sebagai salah satu penghargaan di rumah sakit itu bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Masih ada waktu sedikit untuk bisa diskusi kalau ada yang mau ditanyakan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hafifah telah menyampaikan materinya. Ibu, ada pertanyaan dari Bapak Kristanto Setiawan. Pertanyaannya adalah, berapa alokasi dana untuk remunerasi yang ideal agar operasional rumah sakit berjalan seimbang? Dan sumber dana remunerasi apakah hanya dari pelayanan atau dari semua pendapatan rumah sakit? Silahkan Bu, bisa langsung dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Ya, makasih Pak Kristianto Setiawan. Sebetulnya remunerasi yang cukup itu bisa dilihat dari untuk operasional. Rata-rata itu sekitar 50%, 50-55% itu masih bisa untuk renumerasi, dan 55 sampai 60 itu untuk operasional. Itu biasanya masih bisa dilakukan. Kemudian yang kedua tadi apa Pak? Maaf. Yang kedua, apakah sumber dananya hanya hasil dari pelayanan ataukah dari semua pendapatan Ibu? Ya, renumerasi itu dari semua pendapatan BLUD. Jadi pendapatan layanan, pendapatan lain-lain, itu semuanya bisa digunakan untuk renumerasi. Yang tidak bisa untuk renumerasi itu adalah pendapatan dari APBD. Kalau APBD itu bisa untuk supporting operasional. Tapi kalau yang akan dibagikan sebagai renumerasi itu adalah dari pendapatan BLUD. Namun biasanya untuk PNS yang ada di BLUD itu gajinya masih dari Pemda. Gaji atau TPP itu masih dari Pemda, nggak masalah. Selain itulah yang penting tidak double. Jadi kalau misalnya PNS yang ada di BLUD itu adalah dapat gaji dari Pemda, kemudian dapat TPP, ya monggo. Kemudian dapat renumerasi lagi dari rumah sakit. Yang penting adalah tadi komponennya itu adalah tidak sama dengan yang diberikan oleh Pemda. Dan renumerasi itu nanti ditetapkan oleh Perkada. Jadi yang membangun memang dari rumah sakit, tapi nanti ditetapkan oleh Perkada. Bisa sendiri, bisa juga masuk dalam tata kelola. Gitu ya Pak Kristanto. Baik Bu, terima kasih. Saya lanjutkan. Ya Pak. Oke, masih ada 5 pertanyaan lagi Bu yang akan saya bacakan. Ini luar biasa, ini sepertinya memang menarik. Pertanyaan berikutnya Bu dari Bapak Asni, dalam evaluasi jabatan atau FJAB hasilnya adalah kelas jabatan. Kemudian apakah kelas jabatan ini yang jadi acuan menentukan besarnya remunerasi Bu? Iya, jadi yang pertama adalah Pak Asni ya. Pak Asni, ya. Jadi analisa jabatan itu kan untuk membuat posisi. Artinya kita mesti melihat bahwa seluruh posisi, seluruh jabatan di rumah sakit itu ada. Nah, kemudian nanti salah satunya adalah dengan melalui posisi itu. Melalui posisi atau memang analisa jabatan itu memang sebagai
salah satu dasar di dalam menetapkan grading. Karena remunerasi itu kan ada gradingnya. Nah, gradingnya itu adalah dari posisi tadi. Dari posisi itu dianalisa jabatannya. Sudah sesuai apa enggak gitu. Tadi kemudian kan melalui dievaluasi. Kalau memang jabatan-jabatan yang ada di rumah sakit itu memang sudah sesuai, kemudian baru dibuat gradingnya. Nah, grading itulah yang untuk membagi remunerasi itu sesuai dengan grading. Salah satunya sesuai dengan grading. Yuk. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Kristanto lagi, Bu. Bagaimana implementasi cara mengukur budaya individu dan cara mensinkronkan budaya individu dengan budaya organisasi? Ya, sebetulnya budaya individu, budaya tadi ya Pak, budaya individu ya? Betul Bu. Tadi kan udah dari awal memang kita sudah sampaikan. Pertama adalah di dalam saat orientasi kita sudah sampaikan aturan pegawai, kemudian nilai-nilai, tata nilai yang ada di rumah sakit, kemudian kinerja apa yang harus dicapai, itu masing-masing sudah diketahui oleh masing-masing individu. Kemudian ada penilaian kinerja individu, itu kan setiap bulan ada, setiap tahun ada. Yang setiap bulan itu biasanya untuk dikaitkan dengan pemberian remunerasi atau pemberian penghargaan. Itu dengan nilai tiap bulan, kinerja individu tiap bulan. Kemudian nanti kinerja individu itu masing-masing akan bergabung menjadi kinerja unit. Nah, kinerja unit itu nanti akan menjadi hasil kinerjanya adalah kinerja rumah sakit. Jadi kalau individunya baik, kemudian unitnya baik, karena masing-masing individu baik, sehingga masing-masing unitnya lebih baik. Kalau satu unit dengan unit yang lain juga baik, ujungnya adalah kinerja rumah sakitnya lebih baik. Gitu. Ya. Baik Ibu, mungkin itu Pak Kris tadi jawaban dari Ibu Khofifah. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Bina, bagaimana menata remunerasi Bu agar tidak terjadi disparitas pendapatan antar karyawan? Apakah ada batas bawah dan batas atas dalam penerimaan remunerasi Bu? Ya, betul. Itu harus diperhatikan dalam menetapkan awal tadi. Jadi pada saat diskusi awal sebelum kita memilih pakai pola apa remunerasinya itu sudah disampaikan. Artinya gini, posisinya yang saat ini seperti apa, paling rendah seberapa, paling tingginya seberapa. Itu existing karena mungkin existing masih pakai pola vivo service misalnya. Nah, sekarang harus berubah ke pola bagi yang proporsional. Nah, kalau misalnya kita intervensi bahwa berapa sih batas bawahnya dan berapa batas atasnya, nah, baru itu di grading sesuai dengan yang tadi itu Pak, yang Pak Kristanto yang awal. Jadi pakai dengan posisi, ya, analisa jabatan, kemudian ada posisi, masing-masing posisi atau masing-masing jabatan, itu yang nanti akan di-grading. Jadi memang mesti ditetapkan. Nah, kalau misalnya karena biasanya misalnya paling rendahnya 500.000 misalnya. Nah, karena ini naik bahwa paling rendah harus 1 juta, karena zaman sekarang kan harusnya 1 juta misalnya. Nah, paling tingginya berapa? Misalnya paling tinggi 10 juta atau 15 juta. Nah, dengan pola itu, kalau misalnya ada saat ini yang masih lebih tinggi, itu kan masih harus di-adjust. Misalnya yang biasanya paling rendahnya tadi 500, harus naik jadi 1 juta. Pasti harus ada intervensi tambahan anggaran. Nah, tadi anggaran itu
paling enggak bisa masih untuk operasional. Jadi kita kalau misalnya mau ngambil 40 selama ini dari total pendapatan, itu berapa sih yang dibagikan secara FIFO service misalnya, atau secara pola bagi yang lama. Misalnya yang pola bagi yang lama itu hanya 30%, yang 70% untuk operasional. Kalau misalnya kita mau baginya dengan 35%, berarti operasionalnya jadi 65, masih memungkinkan nggak? Kalau misalnya manajemen bilang masih memungkinkan, berarti kita ada spare 5% yang untuk mengangkat tadi perubahan di dalam remunerasi. Kita bisa menetapkan bahwa minimal tidak boleh 500, minimum 1.000.000, misalnya begitu. Nah, baru kita bagi dengan pola yang disepakatin. Karena pola-pola itu banyak banget teorinya dan banyak sekali metodenya, sehingga yang pas, yang sesuai dengan pola bagi Bapak itu yang mana. Yang penting tadi azas-azas dan kesetaraan itu memang harus dipenuhi. Demikian Pak Ridwan. Pak. Ya, terima kasih Bu. Kemudian lanjut Bu, pertanyaan dari Pak Hari. Permendagri 61 2007 sudah diganti dengan Permendagri 79 tahun 2018. Apakah ada perubahan ketentuan Bu tentang remunerasi? Sepertinya tidak. Sepertinya masih cuma disyaratkan bahwa BLUD itu dapat diberikan remunerasi. Sekarang yang dulu adalah dapat diberikan remunerasi. Kalau yang Permendagri 79 adalah nggak pakai dapat, tapi diberikan. Jadi BLUD itu, pegawai BLUD itu diberikan remunerasi. Itu perbedaannya. Kalau dulu dapat, jadi boleh pakai dikasih remun, boleh enggak dong, dengan pola yang lain misalnya, tidak dengan pola remun gitu. Karena remunerasi itu tadi sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa termasuk gaji, kemudian ada insentif, ada bonus. Nah, tapi kalau misalnya pendapatannya belum banyak, yang penting kita bisa bagikan insentifnya dengan baik, ya nggak masalah gitu. Bonus atas prestasi itu bisa diberikan, bisa tidak. Yang penting adalah kalau mau diberikan, jadi berapa sih dana yang mau dibagikan, itu mesti dibagi. Berapa yang untuk gaji, kan pastinya pegawai non PNS ya, berapa untuk gaji, berapa yang untuk insentif, berapa yang untuk bonus. Nah, itu mesti sudah dituliskan semua di dalam aturan pada saat pelaksanaan dan remunerasi tersebut. Gitu, Pak. Baik, begitu Pak Hari. Jawabannya. Kemudian lanjut Bu. Ya. Pertanyaan berikutnya dari RSUD Sukamara ini Ibu. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengukur remunerasi berkaitan dengan jenjang jabatan Bu untuk mendapatkan kesejahteraan karyawan terkait dengan kemampuan pendapatan rumah sakit. Iya, sama sebetulnya tadi. Yang penting kan kita membuat dulu dari struktur organisasi itu adalah posisi atau jabatan. Nah, nanti dari jabatan itulah yang kita bikin grading perbedaannya sesuai dengan tadi. Kalau misalnya mau bagi grading itu berapa, dasarnya apa gitu. Tadi ada misalnya mau dasar Permendagri atau mau dasar yang lain, enggak masalah. Yang penting adalah ada dasar untuk menggradingkan gitu. Jadi dari seluruh jabatan itu ada gradingnya. Kemudian itu yang disimulasikan berapa akan mendapatkan remunerasinya. Nah, bagaimana nanti pola-pola remunerasi itu akan dilakukan, nanti mungkin di narasumber-narasumber berikutnya mungkin akan disampaikan.
pola renumerasi apa sih yang cocok untuk itu sekalian misalnya. Jadi yang jelas adalah untuk menetapkan atau untuk membuat renumerasi, pola renumerasi itu adalah memang harus dibuat dulu analisa jabatan, kemudian posisi atau jabatan yang ada di rumah sakit. Masing-masing orang harus ada posisinya atau harus ada jabatannya. Jadi jabatan itu bukan jabatan struktural, tapi jabatan itu adalah posisi. Jadi masing-masing orang, misalnya ada 1.000 pegawai, kalau di rumah sakit yang besar, itu 1.000 itu mesti harus ada semua. Posisinya itu sebagai apa. Jadi nanti di grouping, di grading, disetarakan, tadi yang saya sampaikan, di counterpart posisinya, misalnya yang posisi di keperawatan sama posisi di rumah tangga misalnya, itu kan ada nih, ada grade yang keberapa itu mesti disetarakan dulu gitu. Jadi memang kalau belajar renumerasi itu mengasihkan karena banyak banget variasi dan itu bisa memberikan hasil yang baik. Itu adalah udah bagus. Yang penting adalah tadi syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam menetapkan renumerasi. Ujung-ujungnya memang di dalam aturan pegawainya memang mesti jelas. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Hari. Pertanyaannya mungkin Bapak Ibu izin, ini pertanyaan dua terakhir ya, karena kita sudah 12 menit lewat dari jam 9 supaya nanti tidak terlalu malam. Pertanyaan berikutnya Bu, bagaimana kaitannya peraturan Menpan FB nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja dengan sistem numerasi yang dijelaskan, sistem remunerasi mungkin ini ya. Yeah. Sistem remunerasi Bu, silakan Bu. Iya, nggak apa-apa. Itu kan tetap aja pada saat kita membuat analisa jabatan dengan polanya Menpan juga nggak masalah. Nanti kita akan punya bahwa semua pegawai di rumah sakit itu punya posisi, punya jabatan. Nah, itulah nanti yang akan dibawa menjadi dasar untuk membuat grading di dalam memberikan remunerasi, gitu Pak. Jadi nggak masalah mau pakai anjab ABK-nya yang sesuai dengan Menpan. Itu kan yang PNS, namun yang non PNS adalah menyesuaikan. Baik, pertanyaan terakhir Bu, bagaimana sebaiknya formula yang digunakan untuk pembagian jasa pelayanan dari klaim BPJS dan jasa pelayanan dari pasien umum? Ini adalah kebijakan Pak. Jadi kebijakan rumah sakit, kalau memang pendapatan dari BPJS itu lebih tinggi, misalnya sampai dengan di atas 95% gitu, berarti kan pasien umumnya itu sedikit gitu. Nah, itu semuanya digabung, jadi pola bagi secara tadi, secara renumerasi, tidak info service. Tapi kalau misalnya BPJS-nya itu sedikit, 50-50, pasien umumnya 50, BPJS-nya 50, nah itu bisa bagi dua. Misalnya yang dengan pola bagi yang secara proporsi itu adalah yang dari BPJS, kemudian yang pasien umum itu adalah bisa dibagi sesuai dengan pola bagi info service, itu juga masih memungkinkan. Tapi biasanya kalau pola bagi di rumah sakit itu ada dua, itu akan menyulitkan di dalam yang mengelola. Sebaiknya memang
semua pendapatan, baik itu dari BPJS maupun dari pasien umum, itu adalah pendapatannya digabung jadi satu. Kemudian berapa sih proporsinya yang akan dibagikan untuk remunerasi? Itu lebih mudah di dalam pengelolaannya. Tinggal nanti bagaimana komposisinya. Apakah yang mendapatkan itu dihitung dengan jenis tindakan itu masih bisa diperhitungkan. Artinya untuk membedakan satu misalnya dengan yang lain, yang satu ngerjainnya banyak, misalnya dokter yang satu operasinya banyak, yang satu sedikit. Apa sih yang untuk bisa membedakan? Misalnya begitu. Kalau service kan jelas, karena dihitung dari jumlah tindakannya mereka. Tapi kalau misalnya mau dibikin vivo service, itu bisa. Asal tadi ada variabel bahwa jumlah tindakannya mereka itu ikut diperhitungkan. Jadi itu bisa dilakukan. Artinya kebijakan pimpinan seperti apa? Apa mau digabung di satu, ataukah mau dibagi sendiri-sendiri? Monggo saja, masih memungkinkan. Baik, terima kasih Bu untuk semua pertanyaan. Alhamdulillah sudah terjawab semua, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih yang sudah bertanya dan terima kasih Ibu atas paparan materinya sampai dengan menjawab semua pertanyaan dari para peserta. Berhubung waktunya sudah pukul 21:17, kita cukupkan untuk kesempatan yang paparan pertama dari Bu Khofifah.